Kami dari kelompok 1 akan mereview paper kami yang berjudul Data Science and its Relationship with Library and Information Science, a Content Analysis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Tria Amanda Freddy dengan NIM 742022-004. Yang kedua ada Susana Natania Ekasari dengan NIM 742022-008. Dan yang ketiga ada Tabita Simanjuntak dengan NIM 742022-013. Di sini kami akan mereview paper kami. Identitas paper. Judul paper ini adalah Data Science and its Relationship with Library and Information Science, a Content Analysis. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah ilmu data dan hubungan dengan ilmu perpustakaan dan informasi, analisis konten. Penulis dari paper ini adalah Sergej Firkus dan Emmanuel Garofalo. Afiliasi dari paper ini yang pertama ada dari Tallinn University School of Digital Technologies Estonia. Yang kedua ada Hellenic International University Department of Library Science, Archive and Information System, Thessaloniki, Yunani. Yang ketiga Deltos Group, Thessaloniki, Yunani. Untuk nama jurnal ini adalah Data Technology dan Application. Penerbitnya adalah Emerald Publishing Limited. Volume nomor dan tahun terbit paper ini adalah volume 54 nomor 5 tahun 2020. Untuk halaman dari paper ini ada di halaman 643 sampai 663. Selanjutnya ada introduction. Bagian pendahuluan jurnal ini menjelaskan bahwa ilmu data atau data science merupakan bidang yang muncul sebagai respon terhadap ledakan volume data di era digital dan kini menjadi salah satu topik penelitian multidisipliner paling pesat perkembangannya. Namun, kontribusi disiplin ilmu perpustakaan dan informasi atau Library Science and Information Science terhadap perkembangan ilmu data masih relatif kecil, hanya sekitar 3,4% dari total publikasi global yang terindeks di Web of Science tahun 1980 sampai 2019. Penulis menyoroti bahwa perkembangan ilmu data sangat erat dengan konsep dasar yang sudah lama dikenal dengan LIS atau Library Information Science, seperti pengorganisasian informasi, metadata, preservasi digital, dan kurasi data. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian yang melihat data science dari perspektif LIS untuk memahami bagaimana kedua bidang ini saling mempengaruhi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi tren publikasi ilmiah tentang data science dalam konteks LIS. Yang kedua, menganalisis tema utama yang muncul dalam literatur LIS terkait data science. Dan yang ketiga, menunjukkan peran pustakawan, lembaga informasi, dan pendidikan LIS dalam mendukung gerakan ilmu data. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari kajian besar yang dilakukan oleh Firkus dan Garofalo 2019A dan 2019B yang sebelumnya meneliti bidang serupa dari sudut pandang ilmu komputer. Perpustakaan digital dan Research Data Management atau RDM dalam mendukung ilmu pengetahuan terbuka atau Open Science. Yang kedua, konsep kurasi data ilmiah yang muncul dalam tradisi manajemen arsip dan dokumentasi dunia perpustakaan. Dan yang ketiga ada keterampilan pustakawan modern yang mulai bergeser dari sekedar pengelolaan koleksi menjadi data curators atau data stewards. Namun, belum ada penelitian yang melakukan analisis konten sistematis terhadap publikasi global tentang data science dari perspektif LIS. Belum ada juga menjelaskan secara rinci tema-tema konseptual yang membentuk hubungan antara kedua bidang tersebut. Studi ini berkontribusi dengan menyajikan analisis bibliografis dan tematik terhadap 80 publikasi internasional, sekaligus memperhatikan evolusi intelektual bidang LIS dalam menghadapi era Big Data. Nomor 3, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konsep dan analisis bibliografi. Tahap analisis
praktis dan kurangnya kurikulum khusus di bidang kursi digital. Contoh, Song dan Zhu 2017 mengusulkan model Data Science Education Framework di SEF untuk e-school. Kedua, pengetahuan dan keterampilan profesional data. 10 artikel. Profil ilmuwan data mencakup keterampilan kurasi, statistik, komputasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas disiplin. Peneliti menekankan pentingnya data literate bagi pustakawan. Kompetensi utama meliputi metadata, analisis, statistik, manajemen, proyek, fleksibilitas, dan etika profesional. Nomor 3, peran perpustakaan dan pustakawan. 5 artikel. Perpustakaan berperan sebagai pusat layanan data riset, Press Data Service. Pustakawan kini bertransformasi menjadi data kurator, membantu peneliti dalam menyimpan, mengolah, dan berbagai data. Namun, banyak institusi masih belum memiliki kebijakan dan sumber daya yang memadai. Keempat, alat, teknik, dan aplikasi ilmu data. 21 artikel kategori terbanyak. Meliputi penerapan metode analisis jaringan, pembelajaran mesin, big data, TOS, Adobe Modev, bioinformatika, dan sistem rekomendasi sosial. Artikel-artikel ini menunjukkan bahwa tulis dapat berkontribusi pada berbagai bidang ilmiah melalui kemampuan analitik dan pengolahan informasi. Kelima, ilmu data dari perspektif manajemen pengetahuan. 7 artikel menjelaskan bagaimana Konlot manajemen KM bertransformasi menjadi Advanced KM, sistem yang mengintegrasikan big data analitik. KM dan data science dianggap saling melengkapi dalam mendukung pengambilan keputusan strategis organisasi. Keenam, ilmu data dari perspektif ilmu kesehatan. 14 artikel menganalisis penggunaan data besar dalam bidang biomedis, rekam medis, elektronik, EHR, dan kesehatan publik. Ilmu data dianggap dapat merevaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan analisis prediktif dini penyakit dan personalisasi perawatan pasien. Selanjutnya yang kelima, conclusion. Yang pertama, ilmu data dan library information science saling melengkap. Library informasi science memberikan fondasi konseptual dalam perorganisasian, pengolahan, dan kurasi data. Sedangkan data science memberikan teknologi dan metode analitik baru. Poin yang kedua, peran pustakawan dan intuisi library informasi sains perlu diperluas ke arah data literasi, data kurasi, dan analitik informasi. Poin ketiga, integrasi ilmu data dalam pendidikan library informasi sains menjadi keharusan agar lulusan mampu bersaing di dunia kerja berbasis data. Selanjutnya, poin keempat, keterlibatan library informasi sains dalam gerakan open science. Data-driven research akan memperkuat posisi profesi pustakawan di masa depan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk yang pertama, mengembangkan kerangka kompetisi pustakawan data. Yang kedua, menjalin kolaborasi antara akademis library, informasi sains, dan ilmuwan data. Yang ketiga, memperluas peran perpustakaan sebagai pusat inovasi data. Selanjutnya yang keenam, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, kajian komprehensif dan sistem
bersumber hanya pada Web of Science sehingga tidak sepenuhnya mempresentasikan literatur global. Yang kedua, tidak ada data empiris primer seperti wawancara, survei, atau studi kasus lapangan. Yang ketiga, cakupan kategori sangat luas sehingga kedalaman analisis pada tiap tema kurang detail. Yang keempat, publikasi berhenti hingga tahun 2019, tidak mencakup perkembangan AI-driven data science pada pasca 2020. Yang kelima, beberapa konsep teoritis misalnya hubungan library information science dengan AI, machine learning, dan data analysis hanya dibahas sekilas. Selanjutnya, kesimpulan umum review. Jurnal ini menjadi salah satu publikasi penting yang menjembatani dunia perpustakaan dan sains. Melalui analisis konten mendalam, penulis ini berhasil menunjukkan bagaimana library information science dapat berperan aktif dalam membentuk masa depan riset berbasis data. Makalah ini tidak hanya relevan untuk penelitian akademik, tetapi juga bagi pustakawan, dosen, dan mahasiswa ilmu informasi yang ingin memahami posisi strategi profesinya di era Big Data. Sekian review paper dari kelompok kami, terima kasih.